Kita kembali lagi ya, shalom ya. Puji Tuhan. Kita tadi mau tes dulu suara sama mic-nya sinkron atau enggak ya. Kita nyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Kita mengucapkan selamat bergabung kembali pada hari Sabtu jam 6. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku hanya Yesus. Ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Kita mengucapkan selamat datang kepada yang baru bergabung. Haleluya. Amin. Ya, haleluya, shalom. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Shalom buat teman-teman yang baru bergabung ya. Saat ini kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian ya. Kita bersyukur karena sepanjang hari kita sudah diberi waktu untuk Tuhan. Kita sudah disertai luar biasa. Mari kita angkat suara kita untuk Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Amin. Kita mau angkat pujian. Katakan. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya.
beristirahat ataupun yang beraktivitas. Biarlah Roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita dan berbicara dalam setiap hati kita, sehingga kita mempunyai hati yang haus dan rindu akan suara Tuhan, akan isi hati Allah, sehingga kita menjadi anak-anak yang berkenan, anak-anak yang di dalam tuntunan Tuhan. Untuk itu saat ini kami mau mengundang saudara-saudara dan teman-teman yang ada di online ke Global Revival Women. Kita mau sama-sama menghadap Tuhan saat sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami mengucap syukur jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk datang beribadah. Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk bisa memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Semua ini karena berkat dan kasih-Mu yang masih ada dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus, Engkau hadir di dalam setiap kami, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Mari Tuhan, campur tangan-Mu menjamah setiap hati kami, supaya benar-benar kami boleh bersama-sama naik di dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama merasakan kasih-Mu yang begitu damai dan sejahtera dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau curahkan pengurapan-Mu baik untuk Yeremi yang memimpin pujian maupun hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di Global Revival Women, juga Global Revival Indonesia. Tuhan, Kau campur tangan, Kau berikan hikmat, kemampuan, supaya roh puji-pujian senantiasa ada, sehingga Tuhan nama-Mu boleh didengar. Bagi mereka yang belum mengenal Engkau boleh juga diselamatkan Tuhan, karena Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak-sorai, kami memuji Tuhan saat sore menjelang malam ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, kita akan mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Silakan Jim. Awan kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita menyambut yang baru datang. Selamat datang di hari Sabtu di Global Revival Women. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berjudul Awan Kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, amin. Ku rindukan hadirat-Mu. Amin, Yesus. Haleluya. Memenuhi hatiku. Amin. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Shalom buat yang baru bergabung. Biar awan kemuliaan-Mu. Haleluya, Yesus. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu saat ini Bapa. memenuhi hatiku. Haleluya. Haleluya, kita memuji Tuhan pada sore hari ini. Biarlah berkat Tuhan melimpah
seisi tempat ini dan juga semua yang lagi menonton siaran hari ini di Global Revival Women. Haleluya, kita mengundang Tuhan di tempat ini. Kita memuji-muji Dia. Haleluya. Haleluya. Kita mau angkat suara kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. haleluya Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, haleluya, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Haleluya. Memenuhi hatiku. Haleluya. Luar biasa ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Saudara yang kekasih, di dalam pujian ada kuasa yang sangat luar biasa. Kalau kita mau menyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, yaitu doa Yabes. Oke, satu pujian lagi kita angkat bersama-sama. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Yang berjudul doa Yabes. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
doaku. Haleluya. 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 Amin. Glory. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita memasuki firman Tuhan. Ini berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini beserta seluruh pendengar-Mu yang menonton di Global Revival Women ini, dan juga berkati semua yang mendengarkan firman ini Tuhan. Semoga firman ini menjadi roh yang menyala dimanapun kami berada, ya Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di tempat ini dan juga orang-orang yang memberkati. Sebentar kami memasuki firman Tuhan yang dibawakan oleh Mama yang bernama Christine. Tuhan urapi, dan juga channel Global Revival Women ini Tuhan berkati agar bisa menjadi channel yang membuat banyak orang untuk menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur memasuki firman pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Luar biasa. Tuhan itu baik. Oke, shalom. Shalom. Luar biasa. Katakan shalom, puji Tuhan. Sungguh Tuhan itu sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Revival Women ya, khusus untuk perempuan ya, Revival Women. Tapi laki-laki juga dengar nggak apa-apa, puji Tuhan. Kita sebagai seorang perempuan, terutama orang yang sudah berkeluarga ya, kita adalah seorang penolong ya, seorang penolong ya, juga seorang penopang ya. Dan biarlah kita diberikan kekuatan sama Tuhan yang lebih, karena hanya kekuatan Tuhan itu yang bisa memampukan kita menjadi seorang penolong ya, menjadi seorang perpanjangan lidah Tuhan ya, dengan penuh pengurapan, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa. Tema kita sore hari ini yaitu tentang keselamatan. Puji Tuhan ya. Banyak kita hidup di dalam dunia ini, kita membutuhkan keselamatan ya. Karena dengan keselamatan kita akan hidup di dalam kebenaran. Kita mau baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, aku di sini itu Tuhan, ya. Bapa yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan sendiri, ya. Siapakah penolong kita selain kalau yang sudah rumah tangga mungkin suami, ya. Yang masih single mungkin belum ada pasangan, siapa ya penolong saya ya. Kita punya penolong, yaitu yang tidak pernah mengecewakan dan yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Kita punya penolong yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kita ya. Pengalaman saya sebagai seorang perempuan ya, pasti semuanya pernah namanya melahirkan ya, kalau yang sudah menikah. Saya melahirkan anak pertama Yeremi ini adalah penuh dengan tantangan yang sangat luar biasa, dimana jam 2 siang saya pendarahan dan masuk ke bidan Paulina. Selesai itu dicek jam 7 ya, jam 7 malam. Perputaran bayi itu ada di atas, jadi posisinya kepala itu belum di bawah. Jadi waktu itu bidan bilang sama saya, Bu, waduh sungsang.
Ya waktu itu saya ke bidan ya, bukan langsung ke rumah sakit atau ke dokter, saya ke bidan. Bu, sungsang Bu, tolong ibu ambil nafas ya, jangan, waktu kan kalau namanya perempuan ya, perempuan kalau kita mau melahirkan harus kita ngejen, namanya ngejen ya bahasa Jawa apa ya, bahasa Indonesia apa, kita tekan bayi supaya bisa keluar ya, kita sekuat tenaga kita. Terus akhirnya ibu kuat nggak? Karena waktu itu rumah sakitnya jauh sekali. Kalau di Batam itu dari Bengkong ke Sekupang, mungkin kalau orang Batam tahu daerah Batam ya, Bengkong ke Sekupang itu jaraknya berkilo-kilometer ya, sekitar setengah jam itu. Jadi posisi saat anak itu mau keluar, saya masuk ke mobil, saya tahan supaya nggak keluar. Waktu di mobil, Bu, jangan dulu keluar anaknya, jangan keluar sampai ke rumah sakit, saudara ya. Sama seperti itu, Bu, jangan keluar dulu, dokternya belum datang. Karena waktu itu di rumah sakit sekitar jam 8 ya, dokter sangat begitu sibuk. Jadi waduh gimana ini saya melahirkan anak, suruh ambil napas, ini pasti sakit ya saudara. Mungkin yang saudara kasih dalam Tuhan sebagai seorang perempuan mengalami itu. Bagaimana waktu saat anak itu mau keluar, tapi kita tahan supaya tidak keluar. Karena dokter bilang, wah ini harus dioperasi nih, nggak bisa nih Bu, normal katanya. Saya bilang enggak, bayi saya normal, saya bilang gitu. Enggak, bayi saya normal, saya tetap katakan seperti itu terus, saya nggak mau dioperasi. Ya terus terang, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya itu orangnya penakut dengan jarum-jarum. Katanya dokter bilang, dioperasi itu Bu, nggak terasa, udah lahir keluar sudah, katanya dulu. Enggak, saya nggak mau, anak saya normal. Sambil saya berdoa, saya percaya Tuhan, saya pegang, saya perut waktu itu, saya pegang, saya percaya Tuhan anak saya normal, sampai jam 1 malam saudara. Jam 1 malam itu dokter juga belum datang, dan waktu itu mama saya yang menunggu saya itu dalam keadaan panik ya. Dari jam 2 siang sampai jam 1 malam kesakitan, saya tahan. Tentu saudara yang kekasih dalam Tuhan bisa merasakan gimana menahan saat bayi mau keluar. Akhirnya mama saya tahu ada orang pakai celana pendek, dikirain tukang kebun sama mama saya, ternyata dia dokter saudara. Jadi dokternya udah datang ke rumah sakit, datang ke tempat saya persalinan. Bu, cepet, ibu sekuat tenaga harus keluarin bayi itu, kalau enggak ibu meninggal, anaknya meninggal, karena sudah telat saudara. Dari jam 2 siang sampai jam 2 siang sampai jam 1 malam itu luar biasa. Perjuangan saya sangat luar biasa saudara yang kekasih dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan tolong, anak itu lahir tepat jam 1.00 saudara. Tepat jam 1.00 anak itu lahir. Bebas rasanya saudara. Hilang kesakitannya. Untuk yang ada Ibu Eva di sini yang melahirkan juga ya, sama mungkin pernah mengalami ya, barusan mengalami ya. Saya juga pernah mengalami Bu ya, hal-hal yang seperti ini sangat luar biasa. Saya cuma satu hal saya yakin dan percaya, saya punya penolong, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong saya, memperlancar segala persalinan. Saya belum melihat pertolongan itu saudara, saya belum melihat pertolongan itu, tapi saya yakin dan saya perkatakan kepada Tuhan. Akhirnya apa saudara yang kekasih dalam Tuhan? Benar, anak saya lahir dengan selamat ya, lahir dengan selamat. Cuma dia angus, gosong, bahasa Jawanya gosong, hangus ya, dia badannya karena telat terlalu lama di dalam perut, jadi angus. Dia lahir sampai susternya bilang gini, Bu, anaknya paling jelek di rumah sakit ini karena dia udah gosong gitu ya. Saya bilang sama perawatnya, saya bilang gini, anak ini adalah mukjizat bagi saya. Karena apa? Bisa bertahan dari jam 2 siang sampai jam 1 malam. Luar biasa dalam perut saudara. Perjuangan yang luar biasa, bisa bertahan dari jam 2 siang sampai jam 1 malam. Lahir, tapi saudara, saya 10 kan biasanya kalau sudah selesai melahirkan tuh ada suntik ya. Entah disuntik apa gitu ya, atau dijahit ya, yang ropek itu dijahit. Nah waktu dijahit itu saudara, atau semacam suntikan apa, saya baringkan, suruh duduk
selesai dijahit, saya disuruh duduk, langsung saya pingsan, saudara. Aduh, karena jadi jam 2 siang sampai jam 1 malam, langsung saya pingsan, saudara. Aduh, saya nggak sadar lagi, ya. Saya nggak sadar lagi gimana saya nggak tahu lagi, saudara. Tiba-tiba saya lihat waktu itu ruangan gelap. Roh saya sudah nggak di bumi lagi, saudara. Kata dokter saya mati suri selama 8 jam. Nah, bagi saya ya saudara, 8 jam itu sangat seperti 1 menit. Karena waktu saya disuruh duduk, saya itu pingsan, kata dokter ya. Sebelum saya sadar, saya mati suri 8 jam. Dan dalam 8 jam itu saya dibawa sama Tuhan, yaitu di tempat saya waktu itu tiba-tiba waktu pingsan itu saya lihat di sekeliling saya itu gelap. Ngeri. Suara jeritan yang luar biasa, minta tolong. Pokoknya saudara, saya nggak mau di situ. Gelap, tiba-tiba ada lubang yang celah yang sangat kecil ke atas itu. Nah, saya di situ saya lihat ke atas. Roh saya naik ke atas ke lubang itu. Ya. Terang itu yang mengangkat saya, saudara. Terang itu yang mengangkat saya ke atas. Dan saya tidak mau lagi lihat ke bawah, saudara. Karena di bawah itu sepertinya gelap, rintih, ratap, semuanya, saudara. Ngeri, saudara. Akhirnya, menurut dokter itu 8 jam, ada saya dengar suara mama saya, bangun kembali, katanya. Di situ saya dengar, saya menoleh ke bawah, karena roh saya naik ke atas, saya menoleh ke bawah. Dan akhirnya saya sadar, saudara, ternyata saya mati suri selama 8 jam. Jadi selama 8 jam saya diperlihatkan bagaimana itu suasana neraka yang sangat-sangat mengerikan, saudara. Tapi saya waktu sudah bangun, sudah siuman, sudah nggak pingsan lagi. Badan saya nggak merasa seperti melahirkan, saudara, segar. Segar sekali badan saya. Seperti orang yang sudah tidur lama gitu, segar sekali. Pokoknya saya nggak ada rasa kesakitan selama mati suri 8 jam. Tapi saya melihat ada tabung besar di samping saya. Dia bilang, ini apa ini tabung besar? Iya Bu, tadi ibu mati suri, katanya. Luar biasa, saudara. Ya, itulah karya Tuhan ya. Kita mempunyai penolong, yaitu Tuhan Yesus ya. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita mempunyai penolong, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, ya. Nah, saudara yang kekasih, saya mau ceritakan sedikit bagaimana tentang kegelapan. Kegelapan itu menggambarkan sebuah neraka, ya saudara. Ini nyata, saudara. Neraka itu nyata, neraka itu ada, ya. Neraka itu ada, ya. Tapi bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, bagi orang yang menerima Tuhan Yesus, ya, dia akan diselamatkan. Seperti yang saya alami, saudara. Saya waktu pingsan itu di dalam kegelapan, ngeri, saudara, merindih. Pokoknya gelap, saya nggak bisa melihat apapun. Di situ hanya ratap, tangis, jeritan, ya saudara. Ya, pokoknya nggak mau di tempat itu, saudara. Ya, karena pertolongan Tuhan berikan penolong. Ya, karena kita sudah mengenal Kristus. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus sehingga kita tidak ada di tempat gelap. Kita mau baca di dalam Galatia 3 ayat 13 yang berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus disalib, ya. Tuhan Yesus itu mati di salib itu sebenarnya untuk menggantikan dosa-dosa kita, menggantikan kutuk-kutuk dosa kita dari Adam dan Hawa yang sudah berbuat dosa, ya. Jadi keselamatan itu tidak ada pada siapapun, ya. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana di Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, Yohanes 14 ayat 6, kepadanya lah aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang, yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hanya Tuhan Yesus yang telah menggantikan kutuk, menggantikan dosa-dosa kita. Makanya dia rela dipaku di kayu salib, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Makanya saya kemarin pernah dalam season pertama saya katakan,
itu datang ke dunia ini tidak membawa agama. Ya, Tuhan Yesus tujuannya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa, ya, orang yang di dalam kegelapan, ya saudara. Jadi barang siapa yang mau datang kepada Tuhan, ya, barang siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan surga harus mengenal namanya Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, kita dilahirkan 2 kali. Kenapa saya bilang 2 kali? Pertama, kita dilahirkan dari ibu kita, ya. Kita dilahirkan, kita lahir dari ibu kita. Yang kedua, kita dilahirkan dari Roh Kudus, yaitu karena kita mengenal Yesus, karena kita percaya Yesus, maka kita diperbarui hidup kita. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan kita mempunyai 2 kematian, saudara. Yang pertama yaitu kematian di dunia. Yang kedua, kita tidak akan mati, ya, yaitu neraka, ya saudara. Kalau kita kenal Tuhan Yesus, kita tidak akan masuk di dalam kematian yang kekal, ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi dari sore hari ini saya mengajak saudara yang kekasih di dalam Tuhan untuk kita semakin dekat sama Tuhan, untuk kita mencari keselamatan. Karena untuk apa kita mempunyai harta banyak di dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita, saudara? Ya, kita punya semuanya, tapi akhirnya kematian, ya, akhirnya kematian yang kita terima, ya, akhirnya kebinasaan kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, ya. Jadi saudara, bagi saudara semua yang mendengarkan siaran hari ini, ya, kita mau buka hati kita untuk Tuhan, ya, kita mau terima keselamatan. Karena akhir-akhir ini banyak hal, banyak kabar-kabar yang mencengangkan, saudara. Saudara lihat, ya, gempa bumi di mana-mana, ya, musibah di mana-mana, ya. Coba, hidup manusia kita tidak tahu, ya, hari ini mungkin seperti ini, besok seperti apa, ya. Tapi kalau kita berharap, sekali lagi selalu saya katakan, kalau kita berharap dan kita percaya Tuhan, ya, kita tidak akan terkena oleh apapun, ya. Justru kita akan diluputkan dari segala bencana yang terjadi, ya. Coba kita akan baca firman Tuhan lagi dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita bisa percaya Yesus, kita bisa kenal Yesus itu karena pekerjaan Roh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, ya. Tuhan mengasihi kita, makanya Dia mau menyelamatkan kita. Hidup kita sudah terpisah oleh dosa, oleh pelanggaran, ya. Tetapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, masihkah kita mau mengeraskan diri? Banyak orang yang berkata, nanti saya cari Tuhan kalau saya sudah punya semuanya, ya. Ya, kalau sudah punya semuanya kita masih baik-baik saja, saudara. Kalau sudah punya semuanya kita kehilangan apa yang kita punya, ya, akhirnya kematian seperti yang saya alami, saudara. Saya pernah mati suri, saya melihat ratap tangis, saya melihat kegelapan, ya. 8 jam saya mati suri melahirkan anak saya Yeremi, ya. Tapi karena kemurahan Tuhan saya diperlihatkan itu. Kenapa Tuhan perlihatkan itu? Supaya jangan ada yang mau masuk ke neraka, saudara. Jangan ada yang mau masuk di dalam kegelapan, saudara, ya. Kalau sudah kematian, ya, itu tidak ada lagi kesempatan. Kita masih di dalam dunia ini, kita masih mempunyai kesempatan, saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mau lahir baru, ya. Kita mau lahir baru di dalam Tuhan, ya. Jadi saudara yang kekasih, ya, agama tidak akan menyelamatkan, ya. Kebaikan tidak akan menyelamatkan. Karena dosa, karena kutuk itu harus ditebus dengan darah yang tercurah. Darah yang tercurah itulah yang memutuskan kutuk, yang memutuskan dosa, ya, yang memutuskan pelanggaran kita sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat saudara, kita di dunia ini, ya, umur cuma seberapa? 70 tahun. Kalau itu bisa 70 tahun, ya. Ya. Kita nggak tahu seperti
terjadi di NTT, bagaimana musibah terjadi, mungkin ada anak-anak, ada yang balita sudah Tuhan panggil, ya. Orang itu pasti tidak memikirkan sebelumnya akan terjadi bencana, ya. Orang itu tidak pernah memikirkan sebelumnya akan terjadi hujan atau badai atau kecelakaan atau apapun. Dia nggak pernah memikirkan itu, saudara. Jadi apa yang kita cari di dalam dunia ini sebenarnya? Apa? Ya, kita menumpuk kekayaan yang banyak, ya. Menumpuk kekayaan itu nggak salah, saudara. Yang salah itu kalau kita tidak mempunyai keselamatan, saudara. Ya, tiket kita ke surga kita nggak punya, itu yang bahaya. Kita harus mempunyai tiket surga, tiket masuk surga, saudara, ya. Kenapa saya katakan tiket? Karena kalau kita hanya membawa agama, hanya membawa kebaikan kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Seperti saudara kalau tidak mengenal saya tidak akan membiarkan saudara masuk ke dalam rumah saya. Begitu juga Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan Yesus, bagaimana saudara bisa bersama-sama dengan Tuhan, saudara? Makanya saya katakan kembali kepada saudara yang kasih dalam Tuhan yang menonton channel ini, keselamatan itu penting, ya. Kesempatan yang Tuhan berikan di hari-hari terakhir ini sangat penting, saudara. Ya, cari Tuhan selama Tuhan masih bisa ditemui. Ya, cari Tuhan terus, saudara. Ya, tidak ada namanya manusia ini terlepas dari masalah. Masalah, problem itu semua karena dari awalnya karena manusia itu berdosa. Makanya masalah terjadi. Ya, makanya bencana itu terjadi. Tetapi Tuhan katakan seperti ayat yang kita ucapkan tadi, Yohanes 14:16, kita diberikan seorang penolong, ya. Penolong kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, ya. Simpel kok, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita mau terima Yesus, ya, kita hanya buka hati, ya. Enggak susah, saudara, ya. Tuhan itu simple, Tuhan itu tidak begitu ribet dengan acara-acara yang demikian, ya, enggak, ya. Cukup kita buka hati, ya. Kita buka hati, kita katakan Tuhan Yesus, ya, masuk dalam hati saya, kuasai hidup saya dan pimpin saya, supaya saya mampu melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, ya. Dan tidak hanya kita mengenal Tuhan Yesus, kita harus membaca firman, saudara. Makanya tadi kemarin kita katakan kita butuh suatu gereja. Suatu gereja itu adalah wadah di mana kita bisa dibimbing, ya. Dibimbing, dilayani, ya. Mungkin yang melihat di tempat ini bisa bergabung di Revival Indonesia, ya, bisa di situ ada suatu perhimpunan doa. Kalau saudara-saudara kasih dalam Tuhan menghadapi masalah, menghadapi problem, apa yang mau didoakan, ya, semua pelayan-pelayan Tuhan siap untuk membantu, mendukung, ya. Karena tujuannya satu, yaitu keselamatan, ya. Ya, keselamatan. Karena Tuhan itu sudah mau dekat, saudara. Tuhan itu mau dekat, ya. Kalau orang mengatakan Tuhan masih jauh lah, ya, masih jauh, hati-hati, saudara. Kalau orang yang mengatakan jauh itu kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, ya. Sekarang banyak juga pengajaran-pengajaran yang tidak benar, saudara, ya. Ya, pengajaran-pengajaran yang melenceng dari firman Tuhan. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu Bible, Alkitab. Sekarang Alkitab, saudara, di handphone juga ada, ya. Sudah simpel, ya, nggak seperti dulu, ya. Dulu nggak ada handphone, sekarang sudah ada handphone, ya. Dipasang Alkitab, setiap hari kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Melalui firman itu kita bisa dikuatkan, saudara, ya. Jadi di Revival Woman ini saya membagikan sesuatu bagi semuanya, yaitu tentang keselamatan. Keselamatan penting, ya. Kita tetap cari Tuhan dimanapun kita berada, dan ingat kita selalu membaca firman, ya. Kalau misalnya kita nggak mengerti apa sih isi dalam firman itu, kita bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan, ya. Makanya kita perlu bergabung dengan sel, kita perlu bergabung dengan komunitas-komunitas Kristen, ya, supaya kita semakin hari semakin dikuatkan, ya. Kita baca firman Tuhan yang terakhir dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut
haji, orang-orang pembunuhan, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan berelang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kita mengalami kematian yang kedua, ya saudara. Jadi sangat mengerikan. Wahyu 21 ayat 8 ya saudara. Jangan sampai kita mati langsung masuk neraka saudara, ya. Neraka itu ada saudara. Saya sudah mengalami mati suri 8 jam. Sesuatu yang sangat mengerikan ya saudara. Gelap, ya, gelap gulita. Mereka hanya bisa menjerit minta tolong sama Tuhan untuk supaya dikasih kesempatan hidup lagi. Dia mau cari Tuhan, nggak bisa saudara. Kalau sudah mati itu nggak bisa saudara, ya, nggak bisa, ya. Makanya kenapa saudara? Waktu saya melahirkan anak saya Yeri dan saya mengalami begitu berat beban saya 16 tahun, saya kehilangan Jerry dan juga papanya Jerry, saya tetap bertahan karena saya memilih surga saudara. Saya memilih tempat surga bukan neraka. Dan itu yang saya mau bagikan di The Revival Woman, ya. Carilah Tuhan selama Tuhan masih bisa ditemui, ya. Kejar keselamatan, ya. Baca firman, ya saudara, ya. Baca firman supaya kita tidak bisa digoyahkan, ya. Karena firman itu ya dan amin. Firman itu sudah menjadi manusia yang menuntun kita, ya. Tuhan itu hidup, Tuhan yang memampukan kita. Saya sebagaimana yang kita ucapan di season pertama, saya ada selama ini. Saya masih kuat selama ini bukan atas gagah dan kuat saya, saudara, tapi karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Untuk itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, di Global Revival Woman, saya mau ajak semuanya yang menonton channel ini, ya. Saya mau ajak yang mereka yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus atau belum menerima keselamatan, ya. Saya mau ajak berdoa, ya. Biarlah izinkan roh Tuhan itu masuk dan menguasai pribadi lepas pribadi, ya. Ingat, apa yang dalam dunia ini kita tidak bawa, ya. Dan saudara bisa lihat, ya, tadi di Batam itu seharian hujan dari pagi jam berapa itu hujan terus sampai kita udah mulai masuk dalam ujian. Tadi berhenti, ya, sempat hujan sama angin, hujan terus. Tapi kita masuk dalam Global Revival Woman langsung semua reda, ya, nggak hujan lagi, luar biasa. Itu mukjizat saudara, ya. Manusia nggak bisa berbuat seperti itu, ya. Itu karya Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin sampaikan bahwa keselamatan itu penting, ya. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Sebagaimana yang saya sampaikan season pertama, ya, kita perlu Tuhan, ya. Untuk itu saudara yang kekasih, kita mau ajak sama-sama, saya sama Yeri, ya. Saya mau berdoa buat semuanya, ya. Nanti kalau Tuhan masih izinkan, kita akan sharing atau mengajari terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau sudah mengenal Tuhan, bagaimana kok bisa kita hidup kuat, ya. Bagaimana kita memanage waktu kita, hari-hari kita. Ya, intinya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, intinya firman Tuhan hari ini kita semua harus berharap kepada Tuhan. Manusia itu terbatas seperti contoh masa lalu saya, seorang mama saya yang melahirkan, saya punya papa kandung, dia tidak menolong mama saya, semua biaya materi orang tua mama yang menanggung. Bahkan papa saya sendiri, dia alasan mau mencari dana, gak tahu kemana, tapi dia tidak temani mama saya yang melahirkan saya. Mama saya sempat mati suri, terasa 8 jam ya mati suri. Tapi di dunia terasa 1 menit, terasa sebentar. Oleh pertolongan Tuhan dan mama yang sudah kenal Tuhan, sudah berdoa, dia dibangunkan. Dan saya bisa lahir, mama dan saya bisa selamat.
puji Tuhan, dan papa kandung saya mendengar dari mama waktu kecil saya pengen digugurkan sama papa gandum saya. Saya pengen digugurkan. Mama saya suruh makan nanas. Nanas itu menurut papa saya bisa memperkuat bayi, tapi menurut ilmu kedokteran bisa menggugurkan bayi. Dulu mama saya belum tahu, dan mama saya sekarang mencari tahu apa efeknya itu menggugurkan bayi. Dan puji Tuhan saya sekarang bukan malah digugurkan ya, malah semakin kuat, terutama di dalam Tuhan. Segala orang-orang, manusia-manusia yang mencoba menggugurkan, mau mencelakai mama, dijauhkan sama Tuhan. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kita baca Alkitab kita sekali lagi di Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Haleluya. Alkitab ini berkata, akulah itu Tuhan sendiri, jalan kebenaran dan hidup. Dan kita manusia harus berharap kepada Tuhan untuk datang pada surga dan kehidupan kekal, supaya kita beroleh kebenaran dan hidup. Sebaliknya tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak mengenal Dia. Banyak pengajaran-pengajaran di luar sana mengajarkan yang di luar kehendak Tuhan, di luar kehendak firman. Itu mereka tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Tuhan, kecuali mereka tidak bertobat. Mereka harus mengenal Tuhan Yesus. Keselamatan itu datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jalan kepada kita menuju Bapa yang di surga. Mungkin sedikit Mama mau menambahkan. Oke, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jangan lupa like dan ikutin terus di Global Revival Indonesia, Global Revival Women. Di sini sangat memberkati linknya, ya. Kita justru sangat diberkati, kita bisa membagikan, kita bisa sharing, ya. Kita bisa menolong mereka yang di dalam kesulitan, kesukaran, ya, yang selama ini ingin mencari Tuhan, ya. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau berkati Global Revival Women, Global Revival Indonesia, juga Tuhan hamba-hamba yang Tuhan yang bergabung, yang mengadakan acara di link ini. Tuhan Kau berkati, Kau selalu berikan hikmat juga mereka yang saat ini mau terima Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau lebih lagi memperluas, dan Engkau sendiri yang hadir, supaya Tuhan mereka juga terima keselamatan sebagaimana Engkau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, biarlah tetap di dalam lindungan pertolongan Tuhan dari Bapak Presiden, menteri-menterinya, wakil presiden, juga staf-stafnya sampai ke bawah dan daerah-daerah. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan roh takut akan Tuhan. Mereka yang di dalam bencana Tuhan, mari Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan pertolongan untuk semakin melekat akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Pastor Eva yang sudah mempunyai, Tuhan karuniakan seorang anak Tuhan. Kau juga berikan kesehatan, kekuatan. Juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan, yang sudah mengajukan pertolongannya di dalam Revival Indonesia. Kiranya Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam, sampai bertemu Tuhan lagi. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, excited. Dan hari ini kita season kedua ya, Ma. Ya, ini season Ditunggu kedua. season selanjutnya. Oke, Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati.
Jangan lupa ikuti terus ya, tetap maju dan semakin kuat. Amin.